Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya, di mana saya akan menyampaikan materi tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau DHD. Nah, seperti yang diterapkan dalam buku kesehatan, yaitu ADHD adalah gangguan perkembangan saraf masa kanak-kanak yang paling umum. Kondisi ini biasanya didiagnosis pertama kali saat anak-anak dan bisa bertahan hingga dewasa. Atau anak dengan kondisi ini biasanya punya masalah mencari perhatian atau mengendalikan perilaku impulsif atau dapat bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Dan bisa disebut anak terlalu aktif. Ada 3 subtype dari DHD adalah dominan hiperaktif impulsif, kedua dominan inatensi, ketiga kombinasi hiperaktif impulsif dan inatensi. Nah, ada klarifikasi dan gejala ADHD, yaitu dapat dilihat sebagai satu atau lebih sifat-sifat kontinu biasanya ditemukan di seluruh masyarakat umum. ADHD adalah gangguan perkembangan yang ciri-cirinya tertentu seperti kontrol impuls tertinggi dalam pembangunan, menggunakan pencitraan resonansi magnetik dari korteks prefrontal. Ini pembangunan telah diperkirakan bervariasi antar 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi ADHD ini bisa diperkirakan dalam 3 sampai 5 tahun. Penunda ini dianggap menyebabkan penurunan nilai. Diagnosis ADHD tidak, bagaimanapun penyerapan penyakit saraf. ADHD diklarifikasikan sebagai gangguan perilaku mengganggu bersama dengan gangguan pemberontak oposisi atau gangguan perilaku dengan gangguan antisosial subtype. Nah, ADHD memiliki 3 subtype. Yaitu hiperaktif dan impulsif, yang dimana kebanyakan gejala berada dalam kategori hiperaktif impulsif. Kurang dari 6 gejala kekurangan perhatian yang hadir, meskipun masih kekurangan perhatian dan dapat hadir dalam tingkat tertentu. Terus terutama lalai. Nah, sebagian besar gejala berada di kategori kekurangan perhatian dan kurang dari 6 gejala hiperaktif impulsif hadir, meskipun hiperaktif impulsif masih dapat hadir untuk beberapa derajat. Ketiga, gabungan hiperaktif dan impulsif dan lalai. 6 atau lebih gejala kurangnya perhatian dan 6 atau lebih gejala hiperaktif impulsif. Sebagian besar anak dengan ADHD memiliki jenis gabungan tersebut. Nah, tanda dan gejala ADHD yaitu 1. Kesulitan memutuskan perhatian. Anak dengan ADHD akan kesulitan dalam memerhatikan arahan dari orang lain atau pelajaran dari guru, misalnya tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu. Kedua, perhatiannya mudah teralihkan. Nah, ketiga, sering terlihat seperti tidak mendengarkan pembicaraan atau arahan, bahkan ketika diajak berbicara langsung. Nah, kadang orang seperti begini, dia mendengarkan tapi seakan-akan dia tidak mendengarkan, atau mungkin arah matanya itu bukan sama orang yang sedang menjelaskan sesuatu. Selanjutnya, tidak memperhatikan hal-hal detail. Nah, ketika sesuatu hal diberikan kepadanya yang padahal bagi orang lain itu sangat harus diperhatikan, tapi dia tidak memperhatikan dengan detail. Dia menganggap seperti hal-hal sepele gitu. Ketiga, selanjutnya ceroboh. Orang-orang ADHD itu biasa disebut ceroboh gitu. Jadi sesuatu hal yang mungkin tidak
Misalnya sesuatu hal yang mungkin harus dijaga, tapi dia tidak menjaga, dia ceroboh, dia terlalu sibuk mungkin dengan hal lain, dia membiarkan hal tersebut yang sudah dipercayakan kepadanya. Nah, selanjutnya sulit mengatur tugas dan aktivitas yang dijalani. Selanjutnya, sulit mengikuti instruksi untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, sering kehilangan barang yang digunakan sehari-hari. Nah, anak ADHD ini kadang seperti yang kita ketahui, misalnya nih, kaos kaki atau sepatu yang mungkin dia gunakan setiap hari untuk sekolah. Nah, hilangnya kenapa? Bukan hilang yang mungkin diambil orang, tapi mungkin dia lupa menaruhnya di mana, jadi dia tidak memperhatikan, dia lalai begitu. Nah, terus tidak menyukai aktivitas yang memerlukan konsentrasi seperti mengerjakan PR. Nah, hal-hal ini yang mungkin terjadi di sekolah ketika hal-hal yang atau kepercayaan yang diberikan oleh guru kita yang seharusnya kita harus mengerjakan, biasanya mereka tidak menyukai hal itu. Mereka tidak menyukai hal-hal yang bersifat konsentrasi seperti tugas atau PR. Nah, itu kan menggiring untuk kita konsentrasi, tapi mereka tidak menyukai hal tersebut. Nah, anak yang hanya mengalami gejala di atas itu tanpa menunjukkan perilaku hiperaktif, menandakan bahwa penderitaan mengalami ADHD. Nah, itulah anak ADHD yang dimana menunjukkan perilaku hiperaktif, tidak menunjukkan perilaku hiperaktif. Mereka selalu lalai atau tidak menunjukkan sikap-sikap yang begitu fokus atau mengikuti atau kekonsentrasian mereka itu tidak ada. Jadi mereka itu selalu beda dari orang-orang sebelumnya. Selanjutnya, masalah keperawatan yang muncul pada anak ADHD. Nah, harga diri rendah, situasional, berhubungan dengan coping individu tidak efektif. Kedua, gangguan pola tidur berhubungan dengan ansietas dan hiperaktif. Ketiga, ketidakefektifan coping individu berhubungan dengan dukungan sosial yang tidak kuat. 4, isolasi sosial menarik diri berhubungan harga diri rendah sekunder terhadap prestasi yang buruk. Kelima, ansietas berhubungan dengan ancaman konsep diri, rasa takut terhadap kegagalan, difungsi sistem keluarga dan hubungan antara orang tua dan anak yang tidak memuaskan. Keenam, defisit pengetahuan tentang kondisi, prognosis, perawatan diri dan kebutuhan terapi berhubungan dengan kurang sumber informasi, interpretasi yang salah tentang informasi. Ketujuh, risiko keterlambatan perkembangan berhubungan dengan gangguan perilaku. Kedelapan, risiko cedera hubungan berhubungan dengan hiperaktif dan perilaku impulsif. Nah, kesimpulannya, seorang anak ADHD mengalami berbagai gangguan termasuk kesulitan mempertahankan perhatian atau kefokusan pada tugas tertentu. Bisa menunjukkan kombinasi gejala yang berbeda. Penderita ADHD gitu akan mengalami gangguan melebihi tingkat yang akan menjadi khas untuk usia seorang. Ada 3 penentu berbeda sesuai diagnosis dari dokter untuk mengidentifikasi karakteristik penyakit, yakni kelainan ADHD, hiperaktif atau impulsif, dan gangguan ADHD. Berikut penjelasan mengenai karakteristik ADHD yang perlu diketahui. Ceroboh, seseorang dengan karakteristik ADHD satu ini cenderung menunjukkan karakteristik yang khas, salah satunya seperti ketidakmampuan untuk memperhatikan tugas atau cenderung melakukan kesalahan yang ceroboh. Selain itu, mereka juga akan mengalami kesulitan untuk fokus pada kegiatan atau tugas, memberikan kesan tidak mendengarkan saat orang lain berbicara. Nah, dan memiliki kesulitan dengan memanajemen waktu. Mereka tidak bisa seperti teman-teman yang lainnya yang bisa
konsisten dalam sesuatu hal. Nah, beberapa gejala lain yang mungkin ditunjuk adalah sering kehilangan barang, lupa menyelesaikan tugas, sulit mengikuti instruksi, dan tidak akan suka terhadap tugas dengan fokus yang tertinggi, atau hiperaktif. Hiperaktif atau impulsif pada jenis karakteristik ADHD ini, penderita biasanya lebih menunjukkan banyak tanda hiperaktif daripada tidak memperhatikan. Salah satu gejala yang akan terlihat adalah tidak mampu untuk tetap duduk dengan tenang. Tidak hanya itu, penderitaan juga akan mengalami kesulitan untuk menunggu giliran. Seringkali menyelesaikan kalimat orang lain atau menjawab sebelum pertanyaan berakhir gitu. Hingga gelisah terus-menerus penderitaan ADHD. Jenis ini merasa sulit untuk bermain atau terlibat dalam kegiatan tanpa menimbulkan kebisnisan yang berlebihan, lebih mengetuk tangan dan kaki, dan terkadang menggeliat gitu. Jadi itulah dia anak ADHD, dimana tadi sudah aku jelaskan beberapa gejala dan penyebab. Kiranya gejala ADHD ini tidak ada dalam diri kita dan dijauhkan dari yang namanya ADHD. Terima kasih, sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Shalom.